إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merekalah yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia ataupun di akhirat mereka. Ya ibadallah, di antara nikmat Allah yang paling besar kepada kita, bahkan bisa jadi melebihi daripada nikmat harta, Allah berikan kepada kita nikmat waktu dan kesempatan. Harta dia bisa datang, dia bisa pergi. Hari ini hilang, dia akan berganti. Tapi kesempatan tidak akan pernah bisa datang berikutnya dan tidak akan pernah bisa kembali. Di antara kesempatan yang paling berharga di bulan-bulan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan hidup untuk bertemu bulan Sya'ban, dan hari ini sudah masuk pada 11 Sya'ban. Artinya tidak lebih daripada 20 hari atau bahkan kurang dari 20 hari lagi kita akan masuk kepada bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang akan dibukakannya pintu surga, bulan yang akan dibelenggunya para syaitan, bulan yang akan di mana di sana ada 1 hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan yang di mana Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal. Bulan bagi seorang mukmin, bulan Ramadan merupakan bulan yang di sana penuh dengan kebaikan dan keberkahan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terindah, termasuk kesempatan yang besar bagi kita. Karena ketika kita bertemu dengan Ramadan, Allah lipat gandakan banyak kebaikan, Allah gugurkan dosa, Allah angkat derajat, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu surga. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsah wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza sunibatil kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, di antara salat yang 5 waktu Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menggugurkan dosa selama menjauhi dosa-dosa besar. Bertemunya kita dengan Ramadan
lalu kita menyambutnya Ramadan dengan kebahagiaan dan menyambutnya dengan kegembiraan, taubat, ibadah kepada Allah, maka bertemu dengan Ramadan saja sudah menggugurkan dosa kita. Ya ibadallah, ini kesempatan besar. Ketika Allah berikan kita kesempatan untuk beramal sedikit tapi dilipat gandakan yang banyak, inilah bulan Ramadan. Ketahuilah, kalau seandainya orang-orang yang telah mati di dalam kubur mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Allah berkata kepada mereka, kalau seandainya kalian mau hidup, dikasih waktu 1 bulan oleh Allah untuk mereka hidup, pastilah mereka akan minta hidup di bulan Ramadan agar mereka bisa beribadah dan menyempurnakan ibadah kepada Allah, tapi tidak akan pernah bisa. La yaftadi, seandainya pun mereka membayar anak mereka, istri mereka, harta mereka kumpulkan semuanya untuk menebus dan membayar diri mereka agar mereka bisa beramal dan kembali ke dunia, kala tidak akan pernah beradanya kita dan ingin masuknya kita ke Ramadan. Itu adalah cita-cita mereka dan impian mereka yang telah meninggal saat ini. Kalau seandainya mereka cuma dikasih hidup oleh Allah 10 hari, tentu mereka akan memilih 10 akhir Ramadan. Kalau seandainya mereka dipilih atau diberikan oleh Allah kehidupan cuma 1 hari, pastilah mereka akan memilih malam Lailatul Qadar, walaupun mereka harus membayar dengan semua yang mereka miliki. Qala rabbirji'uni, bahkan mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, bukan untuk sia-sia, bukan untuk ketemu istri, bukan untuk ketemu anak, la'alli amalan saleh fima tarak, agar aku beramal soleh ya Allah, agar aku beramal soleh terhadap apa yang pernah aku tinggalkan dahulu. Mereka minta kembali ke dunia hanya untuk kalau bisa kembali ke dunia beramal soleh. Bahkan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan, fa'asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kau kembalikan aku ke dunia ya Allah, aku akan menjadi orang-orang yang bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang saleh ya Allah. Permintaan mereka, Allah jawab, kalla, kata Allah, tidak akan pernah kau kembali ke dunia. Maka beradanya kita hari ini di masjid, beradanya kita hari ini di bulan Sya'ban, dan beradanya kita hampir masuk bulan Ramadan, itu adalah cita-cita, itu adalah keinginan orang-orang yang telah mati dan ada pada kubur mereka. Mereka melihat kita sekarang dalam kesempatan yang sangat mulia. Tetapi betapa sedikit orang yang sadar kesempatan ini ada di depan matanya. Betapa sedikit orang yang sadar bahwasannya kesempatan hidup yang Allah berikan kepada dia itu adalah kesempatan agar dia kembali kepada Allah. Sebagian orang ketika Allah berikan kesempatan hidup, malah hidup mereka menambah dosa, menambah maksiat, menambah jauh dari Allah. Ini adalah orang yang jelek. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya Rasulullah, siapakah manusia yang terjelek ya Rasulullah? Rasulullah SAW berkata, man atala umruhu wa sayyi amaluh. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling jelek adalah orang yang dikasih umur, orang yang dikasih kesempatan, orang yang dikasih waktu untuk hidup dan taubat kepada Allah, tapi dia malah manfaatkan waktunya menabung dosa. Semakin dia panjang umurnya, semakin dosa yang dia tabung. Kata Rasulullah, ini adalah orang yang paling rugi dan orang yang paling jelek. Maka itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Kata Allah, demi kesempatan, demi waktu, ketika sudah diberi kesempatan lalu tidak dimanfaatkan, innal insana lafi khusrin, manusia dalam kerugian. Allah definisikan tentang kerugian adalah orang yang diberikan kesempatan hidup, kesempatan taubat, kesempatan kembali kepada Allah, kesempatan bertemu Ramadan, lalu dia tidak manfaatkan sebaik-baiknya untuk kembali kepada Allah. Innal insana lafi fi khusrin. Orang kayak begini rugi.
Lalu Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik? Siapakah mereka orang yang terbaik ya Rasulullah? Man atala umruhu wa hasuna amaluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan dia baik amalnya. Semakin panjang umurnya, semakin baik amalnya. Semakin panjang umurnya, semakin mengangkat dia derajat ke surga. Di dalam hadis diceritakan dua orang pemuda yang sama-sama bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua pemuda ini berperang untuk membela agama Allah, tetapi Allah takdirkan yang meninggal satu syahid karena Allah. Yang satu lagi pulang ke rumahnya, tidak mati syahid. Tetapi selang beberapa waktu, orang yang kedua yang tidak meninggal tadi, setelah beberapa waktu, beberapa tahun dia meninggal. Maka seorang sahabat melihat dalam mimpinya, orang yang belakangan meninggal ini ternyata di dalam surga, dia didahulukan masuk ke dalam surga. Orang yang mati syahid tadi, temannya yang mati syahid duluan dan meninggal duluan, diakhirkan masuk surga setelah teman yang terakhir masuk surga. Maka para sahabat bingung, bagaimana bisa orang yang mati syahid diakhirkan masuk surga, orang yang mati belakangan dia dimasukkan surga lebih dahulu. Maka bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Bukankah orang yang kedua dia telah hidup lebih panjang, dia ketemu Ramadan, dia ketemu sholat, dia beramal soleh, sementara yang pertama dia sudah berhenti amal solehnya. Maka orang yang memanfaatkan amal soleh ketika bertemu Ramadan bisa jadi setiap tahunnya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasulullah lakukan ketika dia masuk bulan Ramadan? Rasulullah persiapkan di bulan Sya'ban dengan amal soleh, agar di bulan Ramadan dia mampu, dia memiliki kekuatan bagaikan orang lari atau bagaikan orang ingin olahraga. Sebelum dia masuk dalam arena pertempuran yang berat, dia harus membiasakan dirinya dengan kebaikan. Ramadan adalah bulan-bulan puncak kebaikan, Sya'ban adalah pintu dari kebaikan. Maka sampai para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Rasul memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah? Apa alasan Rasulullah ketika dia berpuasa di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, fihi syahrun yaghfal fihi nas baina Rajab wa Ramadan. Wa fihi turfa'u amal wa ana uhib an yurfa amali wa ana shaim. Kata Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban ini, kenapa aku banyak berpuasa? Karena di bulan Sya'ban ini banyak orang lalai, kata Rasulullah. Maka disunnahkan bagi kita di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa. Lalu Rasul mengatakan, di bulan Sya'ban ini, alasan yang kedua, di bulan Sya'ban ini amalan diangkat. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa kepada Allah. Ya ibadallah, para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini, kesempatan yang baik. Mari kita manfaatkan di bulan Sya'ban dengan kebaikan. Terlebih lagi ketika sudah mau masuk pertengahan bulan Sya'ban, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, yanzilu rabbuna fi lail nisfu Sya'ban. Allah turun pada malam nisfu Sya'ban dan Allah Subhanahu wa taala berkata, aku akan ampuni hamba-hambaku kecuali dua kelompok. Di bulan Sya'ban ini Allah turun di pertengahan Sya'ban kecuali dua kelompok yang tidak Allah ampuni. Yang pertama al-musyrik, orang yang melakukan kesyirikan. Yang kedua syahna, orang yang bermusuhan. Maka hilangkan permusuhan, hilangkan kedengkian, lapangkan hati, maafkan orang lain, jauhkan kesyirikan dari hati kita, jauhkan dari menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kita di bulan Sya'ban ini. Ya ibadallah, di antara amalan yang penting untuk kita menyambut Ramadan, bukan hanya sekedar kita mempersiapkan makan kita, bukan hanya sekedar mempersiapkan fisik kita,
Siapkan di bulan Ramadan atau menyambut Ramadan ini dengan taubat kepada Allah. Kita ini pendosa, kita ini pemalas, kita ini pembangkang, kita ini pemaksiat kepada Allah. Mari manfaatkan sebulan saja. Dari 12 bulan yang ada, 1 bulan saja kita kembali kepada Allah. Penjarakan hati kita dari kemaksiatan, penjarakan lisan kita dari kemaksiatan, penjarakan tangan dan kaki kita dari kemaksiatan kepada Allah. Kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Jadikan tekad, Ramadan ini saya harus menjadi orang yang lebih baik. Kalau kita berusaha melangkah, mendekatkan diri kepada Allah walaupun sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Apa maknanya? Kalau kita mendekat kepada Allah dengan berlari atau berjalan, Allah mendekat kepada kita berlari. Apa maknanya? Maknanya, kalau kau mau sedikit berubah, Allah yang akan merubahmu lebih banyak. Kalau kau mau sedikit berbuat baik, Allah akan tolong engkau berbuat baik yang lebih banyak. Kalau kita mau sedikit saja berubah di Ramadan ini, mudah-mudahan setelah Ramadan Allah yang merubah kita. Taubat kepada Allah, tinggalkan maksiat, kesempatan hidup, kesempatan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladziina yattabi'una syahwat an tamilu mailan 'azima." Di dalam surat An-Nisa ayat 27 Allah berfirman, "Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum." Allah ingin kalian taubat kepada Allah. Allah yang menginginkan, Allah yang mau kita bertaubat. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat. Tapi orang-orang yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu, mereka menginginkan antamilu mailan azima, kalian tergelincir dengan kegelinciran yang sangat jauh. Allah bahagia, Allah senang dengan taubat hambanya. Bahkan senangnya Allah dengan taubat hambanya melebihi senangnya, melebihi seseorang yang kehilangan barang yang dia cintai. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ada orang yang safar, perjalanan jauh di atas kendaraannya. Dia melihat jauh jalannya di atas padang pasir yang panas. Dia di atas kendaraannya. Seolah-olah tidak ada yang bisa mengantar kepada tujuannya kecuali ontanya ini. Karena kalau dia berjalan di padang pasir yang panas, dia tidak akan mampu. Ketika dia istirahat, ontanya itu hilang. Padahal makanannya, minumannya, bekal hidupnya, semua di atas onta itu. Bahkan tidak ada yang bisa mengantar dia ke tempat tujuannya kecuali onta itu. Kalau dia berjalan kaki, dia tidak akan pernah mampu. Dia risau, dia takut, dia cari ontanya, kemana ontaku ini? Karena semua makanannya di sana, perbekalannya di sana, dan tidak ada yang bisa mengantarkan dia ke tempat tujuannya. Sampai dia putus asa, aku akan mati di padang pasir ini, tanpa makan dan tanpa minum. Lalu dia bersandar di bawah pohon sambil menunggu kematiannya. Tiba-tiba ontanya datang. Betapa bahagianya dia dengan datang onta tadi. Sampai dia pegang ontanya, dia pegang kendalinya. Lalu dia katakan, Allahumma anta rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Saking bahagianya, dia bilang, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kata Rasulullah, Allah lebih bahagia dengan taubat hambanya dibanding orang ini yang ketemu ontanya. Ya Allah, betapa bahagianya Allah Subhanahu wa taala jika ada hamba-hamba yang kembali kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ibadallah, yang terpenting ketika kita ingin masuk ke dalam Ramadan adalah niat, tekad kuat, saya ingin beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Allah tahu kita ini lemah. Allah tahu kita ini terkadang malas. Allah tahu kita terkadang lalai. Maka di antara hikmah, rahmat, kasih sayang Allah, Allah jadikan 1 bulan. Yang 1 bulan ini dilipat gandakan kebaikan. Yang 1 bulan ini dibukakan pintu taubat. Yang 1 bulan ini akan diangkatkan derajat. Allah tahu kita butuhkan bulan ini. Tetapi sebagian kita lalai dengan bulan ini. Maka mereka yang melalaikan bulan-bulan Ramadan, kita khawatir mereka masuk ke dalam firman Allah, wal asri innal insana lafil khusri, demi kesempatan manusia dalam kerugian. Suatu hari Jibril pernah mengatakan, dan Rasulullah berdoa juga mengatakan amin, amin, amin. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Jibril berkata, Rogima'an, celaka mereka. Man adraka Ramadan, celaka mereka yang ketemu Ramadan. Kemudian Ramadan berlalu, kemudian dosa mereka tidak diampuni oleh Allah. Mengapa dikatakan celaka? Orang yang ketemu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Bagaimana tidak celaka? Di sahurnya ada pengampun dosa, di puasanya ada pengampun dosa, bertemu Ramadannya ada pengampun dosa, sholat malamnya ada pengampun dosa, puasanya, hausnya ada pengampun dosa. Kalau dia nggak dapat kebagian pengampunan dosa, apa yang dia lakukan? Di paginya, di siangnya, di malamnya, di awalnya, di akhirnya, semua ada pengampunan dosa. Kalau dia tidak dapat pengampunan itu, kalau begitu apa yang dia lakukan? Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah, Allahumma balikna fi Ramadan. Allahumma balikna fi Ramadan. Ya Allah, masukkan kami ke dalam Ramadan. Ya Allah, tolong kami untuk beramal soleh bulan Ramadan. Ya Allah, tolong kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang kembali kepadamu dalam taubat di bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan amal soleh di bulan Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram di bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa Allahumma arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar.